Sahabat petunjuk Al-Quran, pernahkah engkau merasa hidupmu seakan runtuh? Doa-doamu terasa menggantung di langit, dan masalah datang seperti gelombang tanpa jeda. Lalu engkau bertanya dengan suara yang hampir putus asa, "Ya Allah, mengapa engkau lakukan ini padaku?" Namun pernahkah engkau membalik pertanyaan itu dan bertanya, "Ya Allah, apakah ini caramu berbicara kepadaku?" Betapa sering kita menyebut masalah sebagai hukuman, padahal bisa jadi itu adalah panggilan. Betapa sering kita mengira Allah menjauh, padahal justru saat itulah Dia sedang mendekat dengan cara yang tidak dimengerti oleh ego kita. Hari ini, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita letakkan sejenak dunia di sisi hati kita. Tarik napas perlahan dan izinkan diri kita memasuki ruang sunyi, ruang di mana kita belajar bahwa la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali darinya. Dalam pandangan tasawuf, tidak ada satupun kejadian yang berdiri sendiri. Segala yang terjadi adalah tajalli, penampakan sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita. Ketika rezeki terasa sempit, mungkin itu tajalli sifat Al-Hakim yang maha bijaksana, yang sedang mendidik kesabaran. Ketika kehilangan menyentuh dada kita, mungkin itu tajalli sifat Al-Wadud yang maha mencintai, yang sedang membersihkan keterikatan kita pada selain Dia. Namun, ego kita menolak melihatnya demikian. Ego ingin kenyamanan, ingin kepastian, ingin dunia tunduk pada kehendaknya. Ego tidak tahan ketika dipatahkan. Dia tidak suka papan untuk mengakui bahwa semua yang terjadi adalah pendidikan dari Sang Kekasih. Dalam ilmu ma'rifat, semakin besar ego, semakin jauh seseorang dari nurullah. Bukan karena Allah menjauh, tetapi karena cermin hatinya tertutup debu keakuan. Kita sering berdoa meminta cahaya, tetapi enggan membersihkan cermin. Kita ingin ketenangan, tetapi tidak mau melepaskan genggaman. Maka masalah datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengikis. Setiap luka adalah amplas yang menghaluskan permukaan hati agar siap memantulkan cahayanya. Namun sahabat petunjuk Al-Quran, dalam perjalanan memahami sinyal langit ini, kita tidak boleh terbang tanpa pijakan. Syariat adalah wadah, dia seperti tanah yang membuat pohon hakikat tetap tegak. Solat tetap harus dijaga, zakat tetap harus ditunaikan, halal dan haram tetap harus dipisahkan dengan tegas. Jangan sampai kita terbuai oleh rasa dekat, lalu meninggalkan aturan yang menjadi pagar keselamatan. Hakikat tanpa syariat adalah ilusi, dan syariat tanpa kesadaran hakikat adalah kering. Keduanya harus berjalan bersama, seperti tubuh dan ruh. Maka ketika masalah datang, jangan tinggalkan sujudmu. Justru disitulah pintu pemahaman akan dibuka, karena sujud adalah pengakuan paling jujur bahwa kita tiada dan Dia adalah segalanya. Sahabat petunjuk Al-Quran, tidak ada hati yang bercahaya tanpa pernah retak. Retakan itu sering kita sebut kegagalan, kehilangan, pengkhianatan, atau runtuhnya harapan. Kita menangis, kita mengeluh, kita merasa tidak adil. Namun pernahkah kita menyadari, justru di titik retakan itulah cahaya mulai menyelinap masuk. Seperti dinding yang retak memperlihatkan sinar dari baliknya, begitu pula hati manusia. Selama ia utuh dalam kesombongan dan rasa cukup pada dunia, ia tertutup rapat dari nurullah. Masalah adalah palu lembut dari Sang Kekasih yang memecahkan cangkang keras ego kita, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk membebaskan, karena jiwa yang terkurung dalam keakuan tidak akan pernah mengenal keluasan samudra hakikat. Bayangkan sebuah cermin yang sangat indah, tetapi tertutup debu tebal selama bertahun-tahun. Cermin itu tidak rusak, hanya kotor. Ia tidak mampu memantulkan wajah yang berdiri di depannya. Begitulah hati kita. Pada hakikatnya, ia diciptakan untuk memantulkan sifat-sifat Allah, rahmah, sabar, lembut, adil. Namun debu ego, ambisi dunia, dan rasa memiliki yang berlebihan menutupinya. Lalu datanglah masalah. Masalah itu seperti tangan yang mengusap debu. Kadang dengan gerakan lembut, kadang dengan tekanan yang membuat kita merasa perih.
Kita mengira tangan itu ingin merusak cermin, padahal ia sedang membersihkannya. Ketika debu mulai tersingkir, kita mulai melihat bahwa semua kejadian adalah tajalli. Kita mulai melihat bahwa tidak ada yang benar-benar kebetulan. Semuanya adalah bahasa cinta yang selama ini kita abaikan. Di titik terdalam masalah, manusia sering merasa tak berdaya. Rencana tidak berjalan, pertolongan tidak segera datang. Doa seolah tertahan. Disinilah makam fana mulai menyapa. Fana bukan berarti hilang secara fisik, tetapi luluhnya rasa aku. Ketika kita benar-benar menyadari bahwa kita tidak punya daya, tidak punya kuasa, tidak punya jaminan apapun selain Allah, disitulah kalimat la haula wala quwata illa billah menjadi hidup. Bukan lagi sekedar lafaz, tetapi pengalaman batin. Dan anehnya, justru ketika kita merasa paling lemah, disitulah kita disentuh oleh kekuatan yang bukan milik kita. Kekuatan yang mengalir tanpa kita pahami. Kekuatan yang membuat kita tetap berdiri meski badai belum reda. Itulah tanda bahwa Sang Kekasih sedang dekat. Masalahnya bukan pada masalah itu sendiri. Masalahnya adalah cara kita menerjemahkannya. Ego selalu membaca dengan bahasa ketakutan. Ini akhir segalanya. Aku gagal. Allah tidak menyayangiku. Padahal hakikatnya bisa jadi sebaliknya. Allah sedang memindahkan kita dari satu makam ke makam berikutnya. Dari ketergantungan pada dunia, menuju ketergantungan hanya padanya. Namun karena kita terlalu mencintai kenyamanan, kita menolak perpindahan itu. Kita ingin tumbuh tanpa rasa sakit. Kita ingin naik derajat tanpa ujian. Kita ingin cahaya tanpa proses pengosongan. Padahal hukum samudra hakikat tidak demikian. Setiap kenaikan derajat selalu didahului oleh pengosongan. Setiap kedalaman selalu didahului oleh kehilangan. Di tengah badai, jangan tinggalkan perahu. Perahu itu adalah syariat. Solatmu walau terasa kering, tetaplah berdiri. Zikirmu walau terasa hampa, tetaplah terucap. Sedekahmu walau dalam sempit, tetaplah mengalir. Karena justru dalam ketaatan yang tampak sederhana itulah Allah menjaga kita dari tenggelam dalam ilusi hakikat yang palsu. Ada orang yang ketika diuji berkata, "Aku sudah sampai pada tingkat pasrah, tak perlu lagi ini dan itu." Hati-hati sahabat, hakikat yang sejati justru membuat seseorang semakin tunduk pada aturannya. Semakin dalam makrifat, semakin lembut akhlaknya. Semakin mengenal Allah, dia semakin merasa kecil. Maka ketika masalah datang, jangan lepaskan tali syariat. Peganglah erat, karena disitulah sinyal langit akan semakin jelas terdengar. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Dunia tampak baik-baik saja, tetapi hati terasa kosong. Aktivitas berjalan, rizki mengalir, orang-orang tersenyum di sekitar kita. Namun di sudut terdalam jiwa, ada ruang sunyi yang tak terisi. Kita mencoba menambalnya dengan hiburan, kesibukan, bahkan pencapaian. Namun semakin diisi, semakin terasa hampa. Pernahkah engkau berpikir bahwa kegelisahan itu bukan gangguan, melainkan undangan? Undangan untuk kembali, karena jiwa ini berasal dari cahaya, dan ia tidak akan pernah puas dengan bayangan. Kegelisahan adalah bisikan lembut dari Sang Kekasih yang berkata, "Engkau terlalu lama memandang dunia, kini pandanglah aku." Bayangkan setetes air yang terpisah dari samudra. Ia mengira dirinya berdiri sendiri. Ia merasa punya bentuk, punya batas, punya identitas. Namun ketika ia kembali jatuh ke samudra hakikat, ia sadar bahwa sejak awal, ia tidak pernah benar-benar terpisah. Begitulah manusia. Kita mengira diri kita pusat dari segalanya. Kita membangun ego seolah-olah kita punya kuasa. Kita berkata, "Aku berhasil, aku gagal, aku yang menentukan." Padahal kita hanyalah setetes dari kehendaknya. Masalah datang untuk memecahkan ilusi keterpisahan itu. Ketika hidup mengguncang kita, seolah-olah Allah sedang berkata, "Engkau bukan lautan, engkau adalah milikku." Dan saat kita menyadari itu, rasa takut mulai mencair. Karena setetes air tidak perlu takut kehilangan bentuknya jika ia kembali ke lautan. Kita sering membayangkan tajalli Allah hadir dalam bentuk keindahan,
rezeki lapang, keluarga harmonis, doa terkabul cepat. Namun bagaimana jika tajalli itu hadir dalam bentuk yang kita tidak sukai? Dalam sakit yang panjang, dalam kehilangan yang menyesakkan, dalam kegagalan yang memalukan. Bukankah sifat Allah bukan hanya Ar-Rahman, tetapi juga Al-Jalil yang maha agung dalam keperkasaannya? Semua sifatnya adalah kesempurnaan, dan kita sebagai hamba hanya mampu memahami sebagian kecil saja. Masalah adalah cara Allah memperlihatkan sisi-sisi kebesarannya yang tidak bisa kita lihat saat hidup terlalu nyaman. Di sanalah kita belajar tunduk, bukan hanya pada kasih sayangnya, tetapi juga pada kebijaksanaannya. Perjalanan ruhani memiliki makam-makam. Ada makam sabar, makam syukur, makam tawakal, hingga makam ridho. Ketika masalah datang, kita sering berada di makam protes. Kita bertanya dengan nada menggugat. Itu manusiawi. Namun jangan berhenti di sana. Teruslah berjalan. Biarkan pertanyaan berubah menjadi perenungan. Biarkan keluhan berubah menjadi doa yang lembut. Hingga akhirnya kita sampai pada titik di mana hati berkata, "Ya Allah, jika ini darimu, maka aku terima." Bukan pasrah yang lemah, tetapi pasrah yang sadar. Pasrah yang lahir dari pengakuan bahwa tiada daya dan tiada kekuatan kecuali darinya. Di makam inilah hati mulai merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan. Tidak ada malam tanpa potensi fajar. Tidak ada gelap tanpa kemungkinan cahaya. Namun fajar tidak datang karena kita memaksanya. Ia datang karena waktunya telah tiba. Begitu pula dengan nurullah dalam hati. Ia tidak muncul karena kita menuntutnya, tetapi karena kita membersihkan diri untuk menerimanya. Setiap air mata yang jatuh dengan kesadaran adalah pembersih. Setiap sujud dalam kesempitan adalah pembuka pintu. Dan perlahan, tanpa kita sadari, hati yang dulu gelisah mulai tenang. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena kita mulai melihat maknanya. Kita mulai membaca sinyal langit dengan bahasa cinta, bukan lagi dengan bahasa kepakutan. Sahabat petunjuk Al-Quran, betapa lelahnya hidup ketika kita terus melawan takdir. Kita ingin semua sesuai keinginan. Kita ingin hasil sesuai rencana. Kita ingin doa dikabulkan tepat seperti bayangan kita. Dan ketika kenyataan tidak sejalan, hati kita memberontak. Ego berdiri paling depan, menuntut penjelasan, menagih keadilan versi dirinya. Padahal seringkali yang membuat kita menderita bukanlah masalah itu sendiri, melainkan perlawanan kita terhadapnya. Seperti seseorang yang terjebak dalam arus sungai, semakin ia melawan dengan panik, semakin ia tenggelam. Namun ketika ia tenang dan mengikuti arus dengan kesadaran, ia justru menemukan jalan untuk selamat. Begitu pula dalam hidup, saat kita berhenti melawan dengan ego, kita mulai mendengar dengan jiwa. Dalam tasawuf, ada saat di mana kata-kata menjadi terlalu sempit untuk menjelaskan pengalaman batin. Disitulah diam menjadi bahasa. Ketika masalah datang dan kita tidak lagi sibuk menyalahkan, tetapi memilih duduk dalam sujud yang panjang, di sanalah percakapan sejati dimulai. Bukan percakapan dengan suara, tetapi dengan getaran hati. Kita mulai merasakan bahwa setiap peristiwa membawa pesan, setiap kehilangan membawa arah, setiap kegagalan membawa pelajaran yang tidak tertulis di buku manapun. Diam bukan berarti menyerah tanpa usaha. Diam adalah memberi ruang bagi Allah untuk berbicara. Dan dalam ruang itu, kita menyadari bahwa sejak awal, Dia tidak pernah berhenti berbicara. Hanya saja kita terlalu bising oleh keinginan sendiri. Ada sebuah analogi yang lembut untuk kita renungkan. Bayangkan sebuah lampu yang menyala terang. Kita sering terpesona oleh cahayanya,
tetapi lupa bahwa cahaya itu bukan milik lampu. Ia hanyalah perantara. Sumber energi sesungguhnya tidak terlihat oleh mata. Begitu pula diri kita. Kita merasa memiliki kekuatan, kecerdasan, kemampuan bertahan, padahal semua itu hanyalah pancaran. Ketika masalah datang dan lampu kehidupan kita meredup, kita panik. Kita takut kehilangan identitas. Namun justru saat itulah kita diingatkan bahwa sumber cahaya bukan pada diri kita. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali darinya. Jika Dia menghendaki, lampu itu menyala kembali. Jika Dia menghendaki, kita dipindahkan ke tempat yang lebih terang. Perjalanan memahami sinyal langit bukanlah perjalanan meninggalkan dunia. Ia adalah perjalanan menyelaraskan dunia dengan akhirat. Ketika kita menyadari bahwa semua adalah tajalli, bukan berarti kita berhenti berusaha. Kita tetap bekerja, tetap mencari nafkah, tetap memperbaiki hubungan, tetap berikhtiar. Namun hati kita tidak lagi bergantung pada hasil. Inilah keseimbangan antara syariat dan hakikat. Tangan bergerak tetapi hati bersandar, langkah melangkah tetapi jiwa berserah. Kita tidak lagi memisahkan ibadah dari kehidupan, karena seluruh kehidupan menjadi ibadah. Dan di titik ini, masalah tidak lagi terasa sebagai musuh. Ia menjadi guru yang mendewasakan. Ia menjadi pintu yang mengantarkan kita pada kedekatan yang lebih dalam dengan Sang Kekasih. Bagaimana kita tahu bahwa kita mulai memahami sinyal langit? Tandanya bukan pada hilangnya masalah. Tandanya ada pada berubahnya sikap hati. Dulu kita mudah marah, kini kita lebih tenang. Dulu kita cepat menyalahkan, kini kita lebih banyak merenung. Dulu kita merasa paling benar, kini kita lebih mudah meminta maaf. Ilmu makrifat tidak membuat seseorang merasa tinggi, justru ia membuat seseorang merasa kecil di hadapan Allah dan lembut di hadapan manusia. Jika setelah ujian akhlak kita menjadi lebih halus, berarti kita sedang berjalan di jalan yang benar. Namun jika setelah ujian hati kita semakin keras, mungkin kita masih membaca sinyal langit dengan bahasa ego. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada luka yang membuat kita pahit dan ada luka yang membuat kita dalam. Perbedaannya bukan pada besarnya ujian, tetapi pada cara kita memaknainya. Jika luka hanya kita baca dengan ego, ia menjadi dendam dan kecewa. Namun jika luka kita baca dengan kesadaran makrifat, ia berubah menjadi pintu. Pintu menuju pengenalan diri, pintu menuju pengenalan kepada Allah. Setiap masalah sejatinya sedang menarik kita turun ke dasar hati, ke tempat di mana segala kepalsuan runtuh. Di sana kita melihat betapa rapuhnya diri ini, betapa selama ini kita bergantung pada bayangan. Dan ketika semua sandaran dunia digoyahkan, barulah kita mencari sandaran yang sejati. Ada satu makam yang sangat tinggi dalam perjalanan ruhani, makam ridho. Bukan sekadar sabar, bukan sekadar menerima, tetapi benar-benar tenang dengan apapun keputusan Allah. Ridho bukan berarti tidak berikhtiar. Ia adalah keadaan hati yang tidak lagi menuntut Allah mengikuti kemauan kita. Di titik ini, seorang hamba mulai merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Masalah masih ada, tantangan masih berjalan, tetapi batin terasa lapang, seolah-olah ada samudra luas di dalam dada yang tidak lagi mudah bergelombang. Inilah tanda bahwa kita mulai tenggelam dalam samudra hakikat. Kita tidak lagi sibuk mempertahankan citra diri, kita lebih sibuk menjaga kejernihan hati. Ilmu makrifat yang sejati selalu melahirkan kelembutan. Ketika seseorang benar-benar menyadari bahwa dirinya fana, bahwa semua adalah tajalli sifat-sifat Allah, ia tidak akan mudah merendahkan orang lain. Ia tidak merasa lebih suci, ia tidak merasa lebih dekat. Karena semakin dekat seseorang pada nurullah, semakin ia sadar bahwa kedekatan itu adalah anugerah, bukan prestasi. Masalah yang kita alami, jika diterima dengan kesadaran la haula wala quwata illa billah,
akan menghancurkan kesombongan halus dalam diri. Dan dari reruntuhan ego itu, tumbuhlah akhlak yang lembut. Kita menjadi lebih sabar pada kesalahan orang lain, karena kita tahu betapa lemahnya diri kita sendiri tanpa pertolongannya. Kini ketika masalah datang, kita tidak lagi buru-buru mengeluh. Kita berhenti sejenak. Kita bertanya dalam diam, "Ya Allah, apa yang ingin Engkau ajarkan kepadaku?" Kita belajar membaca peristiwa sebagai ayat-ayat kehidupan. Seperti Al-Quran yang memiliki ayat-ayat tertulis, kehidupan juga memiliki ayat-ayat yang terjadi, dan setiap ayat peristiwa itu membawa pesan. Kadang tentang kesabaran, kadang tentang keikhlasan, kadang tentang melepaskan sesuatu yang terlalu kita genggam. Jika hati kita jernih, kita akan melihat bahwa tidak ada satupun kejadian yang sia-sia. Semua terhubung dalam jalinan kasih sayangnya. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang menghilangkan masalah, tetapi tentang mengubah cara kita hadir di dalamnya. Kita tetap manusia yang bisa sedih, bisa lelah, bisa menangis. Namun di balik semua itu, ada kesadaran yang terjaga bahwa kita ini hamba, bahwa segala daya hanyalah miliknya, bahwa setiap detik kehidupan adalah kesempatan untuk kembali. Masalah tidak lagi kita lihat sebagai musuh, melainkan sebagai utusan. Utusan yang membawa pesan dari langit agar kita tidak terlalu jauh tersesat dalam gemerlap dunia. Dan ketika kesadaran ini mulai menetap, hidup terasa berbeda, bukan karena badai berhenti, tetapi karena kita telah belajar bersandar pada yang menguasai badai. Sahabat petunjuk Al-Quran, semakin dalam seseorang berjalan di jalan ma'rifat, semakin ia tidak tergesa-gesa menilai peristiwa. Dahulu ketika masalah datang, kita cepat memberi label, buruk, sial, tidak adil. Kini hati yang telah ditempa mulai memilih diam sebelum menilai. Ia belajar menunggu makna yang tersembunyi. Ia sadar bahwa apa yang tampak pahit di permukaan belum tentu pahit di kedalaman. Seperti obat yang terasa getir namun menyembuhkan, begitu pula banyak takdir yang datang dengan wajah yang tidak kita sukai. Dalam keheningan itulah kesadaran tumbuh. Kita tidak lagi reaktif, tetapi reflektif. Kita tidak lagi sibuk mempertanyakan mengapa ini terjadi padaku, melainkan mulai bertanya, apa yang sedang Allah tumbuhkan dalam diriku. Ketika hati mulai jernih, kita menyadari bahwa setiap masalah adalah tajali yang membawa pelajaran spesifik untuk jiwa kita. Tidak ada dua ujian yang sama, karena tidak ada dua jiwa yang identik. Allah mengenal kita lebih dalam daripada kita mengenal diri sendiri. Dia tahu di bagian mana ego kita paling keras. Dia tahu di sisi mana hati kita paling lemah. Maka ujian datang tepat di titik itu. Bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk memurnikan. Dan perlahan kita mulai melihat pola ilahi dalam hidup kita. Kegagalan yang dulu kita tangisi ternyata mengarahkan kita pada jalan yang lebih selamat. Kehilangan yang dulu terasa menghancurkan ternyata membuat kita lebih bergantung padanya. Semua seperti potongan-potongan yang baru terlihat indah ketika kita melihatnya dari jarak yang lebih tinggi. Ada satu anugerah besar ketika seseorang mulai mengalami fana dalam makna yang hakiki. Lahirnya rasa cukup. Bukan cukup karena memiliki segalanya, tetapi cukup karena merasa Allah sudah lebih dari segalanya. Dunia tidak lagi menjadi pusat orientasi, pujian tidak lagi membuat mabuk, celaan tidak lagi membuat runtuh. Hati menjadi lebih stabil karena sandarannya bukan lagi pada makhluk. Inilah buah dari kesadaran la haula wala quwata illa billah. Ketika kita sadar bahwa semua daya berasal darinya, kita tidak lagi sombong ketika diberi dan tidak lagi putus asa ketika diambil. Kita melihat semuanya sebagai aliran dari sumber yang sama. Kesadaran ini mengubah cara kita memperlakukan orang lain. Kita menjadi lebih mudah memahami kesalahan, karena kita tahu betapa seringnya kita sendiri keliru. Kita menjadi lebih pelan dalam berbicara, karena kita sadar setiap kata adalah amanah. Kita tidak lagi merasa perlu memenangkan setiap perdebatan, karena kita tahu yang paling penting adalah menjaga kejernihan hati. Ilmu ma'rifat tidak membuat seseorang terpisah dari dunia, tetapi membuatnya hadir dengan lebih sadar. Ia tetap bekerja, tetap berinteraksi, tetap berjuang.
Namun di dalam dirinya ada ruang hening yang selalu terhubung pada Sang Kekasih. Perjalanan ini adalah perjalanan batin. Tidak semua orang melihatnya, tidak semua orang memahaminya. Bahkan terkadang orang terdekat pun tidak tahu betapa dalam pergulatan jiwa yang sedang kita alami. Namun itu tidak mengapa, karena yang terpenting bukanlah pengakuan manusia, melainkan keridhaan Allah. Kita berjalan di jalan yang mungkin sunyi, tetapi tidak pernah sepi. Ada cahaya yang selalu menyertai, meski tidak selalu terasa. Dan setiap masalah yang datang kini tidak lagi membuat kita bertanya dengan ketakutan, melainkan dengan kesadaran yang lebih matang. Kita mulai memahami bahwa hidup ini bukan tentang menghindari badai, tetapi tentang mengenal siapa yang mengirimkan angin. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah perjalanan panjang ini, kita kembali pada satu kesadaran yang sederhana namun menggetarkan. Kita hanyalah hamba. Segala yang kita miliki hanyalah titipan. Segala yang kita banggakan hanyalah pantulan. Segala yang kita takutkan hanyalah bayangan. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan untuk bertahan satu detik pun tanpa izinnya. La haula wa la quwata illa billah. Kalimat ini kini bukan hanya lafaz di bibir, tetapi nafas dalam dada. Kita sadar bahwa masalah bukanlah musuh, melainkan bahasa. Bahasa langit yang memanggil kita untuk kembali sadar bahwa kita fana dan Dialah yang maha kekal. Jika semua perenungan ini benar-benar menyentuh hatimu, maka tandanya akan tampak dalam akhlak kita. Kita menjadi lebih sabar ketika disakiti, lebih tenang ketika diuji, lebih rendah hati ketika dipuji. Ilmu makrifat bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk menundukkan diri. Semakin seseorang mengenal samudra hakikat, semakin ia merasa kecil di hadapannya. Dan justru dari rasa kecil itulah lahir kelembutan. Kita tidak lagi melihat orang lain sebagai pesaing, tetapi sebagai sesama hamba yang sedang berjalan dalam ujian masing-masing. Kita tidak lagi mudah marah pada takdir, karena kita tahu takdir adalah tulisan kasih sayang yang kadang belum kita pahami. Kini kita belajar membaca hidup seperti membaca ayat-ayat suci. Setiap peristiwa adalah isyarat, setiap kehilangan adalah pelajaran, setiap kegagalan adalah pengingat agar kita tidak bersandar pada dunia yang fana. Dunia ini bukan tujuan akhir, ia hanyalah jembatan. Dan masalah-masalah yang datang adalah papan-papan yang menguatkan jembatan itu agar kita tidak terjatuh dalam kelalaian. Jika hati kita jernih, kita akan melihat bahwa tidak ada satu detik pun yang sia-sia. Semua adalah rangkaian tajali yang menuntun kita perlahan menuju kedekatan dengan Sang Kekasih. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami dalam kesadaran akan Engkau. Jika Engkau berbicara kepada kami lewat masalah, jadikan kami hamba yang peka mendengar. Jika Engkau mengosongkan tangan kami dari dunia, penuhkan hati kami dengan cahaya-Mu. Bersihkan jiwa kami dari debu ego yang menghalangi nurullah. Ajarkan kami untuk bersujud bukan hanya saat lapang, tetapi juga saat sempit. Jangan Engkau biarkan kami tersesat dalam kesombongan halus yang merasa mampu tanpa-Mu. Jadikan setiap ujian sebagai jalan mendekat, bukan alasan menjauh. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika di antara kata-kata ini ada yang mengetuk hatimu, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Tuliskan di kolom komentar pelajaran apa yang pernah Allah sampaikan kepadamu lewat masalah hidupmu. Semoga kisahmu menjadi cahaya bagi yang lain. Jangan lupa untuk like dan share video ini agar semakin banyak jiwa yang belajar membaca sinyal langit dengan kesadaran dan kelembutan. Dan tekan subscribe channel Petunjuk Al-Quran agar kita terus berjalan bersama menapaki jalan makrifat dengan tetap menjaga syariat. Semoga setiap langkah kita dijaga, setiap hati kita dilembutkan, dan setiap masalah yang datang menjadi jembatan menuju kedekatan dengannya.